dan saya Siti Fatimah Hasanah. Kami dari Prodi Manajemen semester 4 kelas A2. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah video yang kami beri judul Strategi Pemasaran pada PT Mayora Indah Tbk di era pandemi Covid-19. Pada pembahasan yang pertama yaitu mengetahui sejarah PT Mayora Indah Tbk. Sejarah umum PT Mayora Indah Tbk. PT ini didirikan pada tanggal 17 Februari tahun 1977 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei. Kantor pusat Mayora berlokasi di Gedung Mayora, Jalan Tomang Raya, Jakarta, Indonesia, dan pabrik terletak di Tangerang dan Bekasi. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Mayora adalah menjalankan usaha dalam bidang industri, perdagangan, serta agen atau perwakilan. Saat ini, Mayora menjalankan bidang usaha industri biskuit seperti Roma, Danisa, Royal Choice, Butter, Much Better, Selai Oleh, Sari Gandum, dan makanan-makanan bergizi lainnya. Strategi pemasaran. Keberhasilan PT Mayora Indah Tbk dalam bersaing tentu saja tak lepas dari beberapa strategi yang diterapkan oleh pihak manajemen dan mengatur strategi perusahaan, mulai dari pemasaran, menghadapi konsumen dan pesaing. Salah satu produk perusahaan yang sangat laku di pasaran adalah kopi yang menjadi selera para konsumen khususnya di Indonesia. PT Mayora mencoba menyesuaikan saluran distribusinya dengan kebutuhan pelanggannya. Saluran distribusi ini menjadi sumber dari keunggulan bersaingnya, sehingga PT Mayora dapat memperoleh banyak pangsa pasar dan dapat menjangkau populasi sasaran yang tersebar luas, sehingga dapat melayani beberapa kebutuhan dari beberapa segmen dengan cepat dan terfragmentasi. Saya lanjutkan pada pembahasan yang ketiga, yaitu strategi segmentasi. Strategi segmentasi ini ada 3, yaitu yang pertama segmentasi geografis. PT Mayora Indah Tbk mengelompokkan segmen pasar berdasarkan pasar domestik dan juga luar negeri. Pada segmen pasar domestik dilakukan pengembangan ke semua wilayah mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, serta kota tanpa terkecuali. Sedangkan untuk pengembangan pasar internasional PT Mayora Indah Tbk lebih berfokus pada segmen pasar dengan penduduk padat seperti Cina, Thailand, dan Vietnam. Dengan tujuan untuk apa? Untuk meluaskan pasar Mayora Indah Tbk. Kemudian yang kedua yaitu segmentasi demografis. PT Mayora tidak membuat segmen berdasarkan kriteria usia, tingkat penghasilan, ataupun kalangan spesifik. Karena kebanyakan produk Mayora dapat dikonsumsi dan dijangkau oleh semua kalangan dari berbagai usia, latar belakang pendidikan dan pendapatan, serta gender. Jadi, Mayora dapat mencakup beberapa segmen sekaligus dan tidak mengelompokkan segmentasi berdasar demografi secara spesifik. Kemudian yang nomor 3 yaitu segmentasi psikografis, yaitu dengan menyesuaikan produk dengan kebutuhan dan juga gaya hidup konsumen. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian pada konsumen untuk menemukan kebutuhan dan keinginan dari para customer yang disesuaikan dengan budaya dan lifestyle dari masing-masing konsumen. Kemudian yang nomor 4 yaitu segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku ini memperhatikan benefit apa yang diinginkan pelanggan, apakah lebih berorientasi pada harga atau kualitas. Strategi targeting. PT Mayora Indah Tbk menetapkan target untuk memasuki beberapa pasar dan juga segmen konsumen. Misalnya saja untuk anak-anak, mereka mengembangkan berbagai jenis permen, wafer karamel, dan sejenisnya untuk melengkapi kebutuhan gizi sarapan. Strategi positioning. Untuk menjadi perusahaan FMCG tentunya diperlukan strategi positioning yang baik dari Mayora.
Menurut Ricky Afrianto yang merupakan Global Marketing Director PT Mayora Indah Tbk, bahwa Perseron memiliki produk unggulan yang diterima pasar dengan baik. Selanjutnya adalah fokus mengembangkan aktivitas marketing untuk membangun brand quality yang kuat. Tim pemasaran Mayora dituntut untuk solid dan paham kondisi konsumen di setiap negara. Lanjut pada pembahasan yang terakhir, yaitu bertahannya PT Mayora Indah Tbk di era pandemi. Pandemi COVID-19 menimbulkan volatilitas atau kisaran perubahan harga yang dialami sekuritas dalam waktu tertentu. Menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan. Terhentinya perdagangan, gangguan operasional perusahaan, pasar saham yang tidak stabil, volatilitas nilai tukar mata uang asing, dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia, termasuk industri manufaktur yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional grup. Penurunan pendapatan dari penjualan tidak selaras dengan beban pokok penjualan yang malah naik sedikit menjadi 17,18 triliun, yang sebelumnya adalah 17,10 triliun. Dan berdasarkan laporan keuangan kuartal, produsen biskuit Roma mencatatkan penurunan penjualan 10,55% menjadi 5,38 triliun dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,1 triliun. Kemudian, apakah kunci sehingga PT Mayora bisa tetap bertahan di era pandemi COVID ini? Kita bahas selanjutnya. Kunci dari perkembangan PT Mayora adalah komitmen perusahaan untuk terus melakukan ekspansi dan investasi. Bahkan PT Mayora merencanakan untuk meluncurkan berbagai produk baru menyusul 10 produk baru yang diluncurkan pada tahun 2020 yang lalu. Misalnya biskuit Malkis Roma dengan varian rasa cappuccino dan kelapa coklat, wafer kalpa energen dengan varian rasa kurma, dan kopi Gilus Mix dengan struktur organisasi Mayora yang profesional dan berpengalaman. Target yang direncanakan PT Mayora optimis bisa diraih oleh emiten konsumer dengan kode saham MIOR di Bursa Efek Indonesia ini yang membidik penjualan tumbuh minimal 10%. Di tengah situasi ekonomi sulit akibat dampak pandemi virus corona, Mayora Group tetap bisa melakukan ekspor aneka produk makanan dan minuman, mulai dari permen hingga kopi. Ekspor yang dilepas kali ini merupakan kontainer yang ke-4.000. Kemudian strategi PT Mayora pada era pandemi COVID ini, yang pertama yaitu mereka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mulai dari proses perekrutan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kekuatan produk yang dinilai memberi implikasi signifikan bagi perusahaan dalam bersaing dengan kompetitor, baik dalam pemasaran, distribusi, dan rantai pasok global. Dan strategi mereka yang terakhir yaitu mereka memberi nilai kepada konsumen lewat produk-produk dengan harga terjangkau. Jadi pelaku usaha harus mengdrive marketnya, karena jika tidak, dengan begitu maka pasarnya tetap akan lesu, jadi mereka akan lemah. Jadi kita harus semangat juga. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.